Langit Jakarta malam itu gelap pekat, hujan deras membasahi jalan-jalan yang macet. Dari balik jendela apartemen lantai 12, Dimas, seorang pemuda berusia 24 tahun, memandangi hiruk-pikuk kota dengan mata yang sendu. Hari itu seharusnya menjadi hari yang bahagia karena ia ulang tahun. Tapi kenyataan menghantamnya seperti badai. Ibunya baru saja menelepon untuk memberi kabar bahwa ia telah menikah lagi dengan seorang pria kaya yang bernama Pranoto, seseorang yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Keesokan harinya, Dimas diundang ke rumah baru ibunya untuk makan malam keluarga. Dengan enggan, ia datang ke rumah megah di kawasan elit Jakarta. Di sana, ia bertemu dengan Pranoto, pria paruh baya yang tampak berwibawa namun hangat. Namun, yang paling mencuri perhatiannya adalah seorang wanita muda yang memperkenalkan dirinya sebagai Laras. "Aku istri kedua ayahmu," kata Laras dengan senyum yang sulit dibaca. Dimas terdiam. Laras hanya lebih tua 2 tahun darinya. Tatapan Laras penuh teka-teki, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Sementara itu, ibunya tampak akrab dengan Laras, tanpa sedikit pun rasa cemburu atau curiga. Situasi itu membuat Dimas semakin tidak nyaman. Hari-hari berlalu, Dimas sering diajak Pranoto dan Laras untuk makan bersama atau menemani mereka ke acara keluarga. Laras, dengan kecantikan dan kecerdasannya, perlahan menarik perhatian Dimas. Ia tidak hanya seorang wanita muda yang cantik, tetapi juga seseorang yang memahami dunia yang keras, sama seperti Dimas yang sedang berjuang memulai bisnis kecilnya. Suatu malam, Dimas dan Laras tak sengaja bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Laras duduk sendirian, terlihat melamun. "Kenapa sendirian di sini?" tanya Dimas sambil mendekatinya. Laras tersenyum kecil. "Kadang, aku butuh ruang untuk bernapas." Percakapan mereka mengalir tanpa hambatan. Laras menceritakan bagaimana ia menikah dengan Pranoto demi melarikan diri dari masa lalu yang sulit. Laras mengungkapkan bahwa pernikahannya dengan Pranoto hanya kontrak. Pranoto menyelamatkannya dari utang besar keluarganya, tapi tidak pernah ada cinta di antara mereka. "Aku hanya bagian dari kesepakatan, Dimas." "Tidak lebih dari itu," katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Dimas mulai merasakan empati yang mendalam, namun ia juga tahu dirinya mulai merasakan sesuatu yang lebih untuk Laras. Setiap kali mereka bertemu, hubungan Dimas dan Laras semakin erat. Mereka sering berbincang hingga larut malam, berbagi mimpi dan kekhawatiran. Laras merasa menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Di sisi lain, Dimas tahu perasaannya salah, tapi ia tak mampu melawan daya tarik Laras. Dimas mulai merasa bersalah setiap kali berada di dekat ibunya. Bagaimana ia bisa jatuh cinta pada istri muda ayah tirinya? Tapi hatinya berkata lain. Laras adalah seseorang yang membuatnya merasa hidup, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, di atas balkon apartemen, Dimas memutuskan untuk jujur pada Laras. "Aku tahu ini tak boleh terjadi, tapi aku mencintaimu, Laras," katanya dengan suara serak. Laras terkejut, tapi ia tidak menyangkal bahwa ia juga merasakan hal yang sama. "Aku juga mencintaimu, Dimas. Tapi kita tidak bisa," jawabnya sambil menangis. Di tengah hubungan yang semakin rumit, Pranoto memanggil Dimas untuk berbicara empat mata. "Aku tahu apa yang terjadi di antara kalian," kata Pranoto dengan tenang. Dimas merasa hancur, tapi Pranoto melanjutkan, "Aku menikahi Laras untuk menyelamatkannya, bukan karena aku mencintainya. Jika kalian benar-benar saling mencintai, aku tidak akan menghalangi kalian." Namun, ada satu hal yang Pranoto sembunyikan. Ia ternyata mengidap penyakit serius
dan hanya memiliki beberapa bulan untuk hidup. Ia meminta Dimas dan Laras untuk menunggu hingga waktunya tiba, agar tidak membuat skandal yang akan mencemarkan nama keluarga. Laras merasa terjebak antara rasa cintanya pada Dimas dan rasa hormatnya pada Pranoto. Sementara itu, Dimas mulai merasa bersalah atas perasaannya. Hubungan mereka menjadi semakin rumit dengan waktu yang terus menghitung mundur. Laras memutuskan untuk menjaga jarak dari Dimas. "Aku ingin melakukan yang benar untuk Pranoto," katanya. Dimas hanya bisa menerima keputusan itu meski hatinya hancur. Beberapa bulan kemudian, Pranoto meninggal dunia dengan damai. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, ia memberi restu kepada Dimas dan Laras. "Hidup ini terlalu singkat untuk tidak memperjuangkan cinta," katanya. Setelah masa berkabung selesai, Dimas dan Laras akhirnya bertemu kembali. Hubungan mereka tidak langsung berjalan mulus, karena masih ada rasa bersalah yang membayangi. Namun, cinta mereka perlahan mengalahkan segala keraguan. Berita hubungan mereka tersebar, dan banyak orang memandang mereka dengan penuh prasangka. Namun, Dimas dan Laras memutuskan untuk tidak peduli. Mereka tahu bahwa hanya mereka yang memahami kisah sebenarnya. Dimas dan Laras memulai hidup baru dengan membangun bisnis bersama. Mereka menggunakan pengalaman pahit masa lalu sebagai motivasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Awalnya, ibu Dimas sulit menerima hubungan mereka. Namun, setelah melihat kebahagiaan putranya, ia akhirnya merestui. "Yang penting kamu bahagia, Nak," katanya. Dimas dan Laras akhirnya menikah dalam sebuah acara sederhana. Mereka tahu kebahagiaan ini tidak datang dengan mudah, tapi itu membuat cinta mereka semakin kuat. Meski cinta mereka dimulai dalam keadaan yang rumit, mereka membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Dalam pelukan Laras, Dimas berbisik, "Kita berhasil, Laras, kita berhasil."